Bab 4. Simfoni di Balik Kematian. Langit Tokyo mulai berubah warna saat matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Kafe Megumi di pusat kota dipenuhi pengunjung yang menikmati suasana sore dengan minuman hangat di tangan. Di antara mereka, Benny Kurosawa dan Rano Yoshida duduk di pojok ruangan, baru saja menyelesaikan kasus yang melelahkan dan berharap mendapatkan ketenangan sejenak. Akhirnya waktu santai juga, kata Rano sambil tersenyum kecil. Setelah semua kasus itu, kita butuh ini. Benny mengangguk tanpa banyak bicara, matanya menelusuri seisi kafe. Sesaat kemudian, perhatiannya tertuju pada sekelompok wanita muda yang duduk beberapa meja dari mereka. Salah satu dari mereka, Aiko, tampak menikmati kopi sambil tertawa bersama teman-temannya. Namun, ketenangan kafe segera terganggu ketika Aiko tiba-tiba terhuyung ke depan. Tangannya memegang dadanya, dan dalam hitungan detik, dia terjatuh dari kursinya. Gelas kopi yang dipegangnya pecah di lantai, dan tubuhnya kejang-kejang. Rano langsung berdiri, matanya melebar. "Benny, lihat itu!" Benny segera bangkit dan berlari ke arah Aiko yang tergeletak di lantai. Wajah wanita itu membiru dan napasnya tersendat-sendat. Benny memeriksa nadi Aiko, namun detaknya sudah tak terasa. "Dia sudah tidak bernapas," kata Benny dengan suara tenang namun tegas. "Panggil ambulans." Rano segera menghubungi petugas medis, sementara Benny mengamati keadaan sekitar. Gelas kopi Aiko masih di lantai, sebagian isinya tumpah. Ekspresi wajahnya mengeras saat memikirkan satu kemungkinan, racun. Saat tim medis datang dan memeriksa tubuh Aiko, mereka mengonfirmasi kecurigaan Benny. Gejalanya sesuai dengan keracunan sianida, kata salah satu petugas. Polisi segera dipanggil, dan kafe itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Setiap orang di kafe, termasuk para pelayan dan pelanggan, ditahan untuk diperiksa. Benny dan Rano ikut membantu polisi dalam investigasi, menanyai saksi-saksi dan memeriksa bukti yang ada. "Siapa yang mungkin membenci Aiko?" tanya Rano sambil menatap Benny. "Belum tahu," jawab Benny dengan suara rendah. "Tapi satu hal yang pasti, ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja meracuninya." Malam semakin larut dan kafe mulai sepi setelah polisi selesai mengumpulkan bukti. Para saksi kunci tetap tinggal untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Di antara mereka, seorang wanita bernama Yumi, sahabat Aiko, tampak tenang namun sedikit gelisah. Benny memperhatikan sikapnya dengan saksama. "Kamu tahu sesuatu tentang ini, Yumi?" tanya Benny saat mendekatinya. Yumi menggeleng cepat. "Tidak, kami hanya datang untuk minum kopi seperti biasa. Aiko tidak punya musuh. Dia orang yang baik." Namun, Benny merasakan ada yang aneh dalam nada suaranya. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan sahabatnya. Benny meminta rekaman CCTV dari kafe untuk diperiksa lebih lanjut. Saat melihat rekaman tersebut, Benny memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Sesaat sebelum Aiko tiba, Yumi tampak memasukkan sesuatu ke dalam gelas kopi yang disiapkan untuk Aiko. Benny memutar rekaman itu beberapa kali, memastikan dia tidak salah melihat. "Dia yang melakukannya," gumamnya. Keesokan paginya, Benny dan Rano kembali ke kafe untuk konfrontasi terakhir. Yumi duduk di salah satu meja, wajahnya penuh dengan kecemasan. Ketika Benny memperlihatkan rekaman CCTV, wajah Yumi memucat. Aku tidak bermaksud membunuhnya." Yumi menangis. "Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dia selalu merendahkanku, membuatku merasa tidak berarti. Aku tidak tahu akan berakhir seperti ini." Polisi segera menangkap Yumi dan dia dibawa pergi. Kasus ini pun akhirnya selesai, namun Benny merasakan perasaan yang aneh. Ada kepuasan dalam memecahkan misteri, tapi juga kesedihan yang mendalam melihat persahabatan hancur oleh pengkhianatan. Sore itu, kafe kembali sepi. Benny duduk di depan piano yang terletak di sudut ruangan. Jarinya menyentuh tuts piano dengan lembut, memainkan melodi yang tenang dan melankolis. Setiap nada yang dia mainkan seakan menggambarkan kebingungan dan kesedihan yang dia rasakan setelah menyelesaikan kasus ini. Rano mendekatinya, duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja, Benny?" Benny berhenti bermain sejenak, menatap tuts piano di depannya. "Aku baik-baik saja. Hanya saja, setiap kali menyelesaikan kasus seperti ini, aku merasa ada sesuatu yang hilang." Rano tersenyum kecil. "Kamu melakukan yang terbaik, itu yang paling penting." Benny kembali bermain, kali ini dengan melodi yang lebih ringan, seolah mencoba menemukan kedamaian di antara keheningan. Meski kasus telah selesai, pikiran Benny terus berputar, memikirkan bagaimana hidup bisa berubah hanya dengan satu tindakan bodoh.